Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Apa kabar teman-teman sedulur-sedulur di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Baik teman-teman, untuk malam ini saya akan memberikan suatu amalan. Suatu amalan ini untuk pengobatan non medis, dimana untuk penyakit-penyakitnya seperti baik disantet, ditelung, ditenun maupun dipelet. Nah, dengan maupun seseorang yang susah sakaratul maut, dengan cara ini insya Allah, karena yang saya berikan menggunakan ayat-ayat Allah dan menggunakan media juga. Namun kita sebagai manusia harus berusaha agar sesuatu apa yang kita kerjakan itu ada manfaatnya juga buat orang sekeliling kita, namun demi suatu kebaikan, demi menolong orang. Caranya begini, misalnya di sekeliling kita itu ada orang yang sakit, baik itu diobat secara medis, itu memang tidak ada medisnya, diobatin bawa ke sana sini nggak sembuh, tidak sembuh. Nah, dengan cara ini insya Allah diberikan pertolongan, dimudahkan segala urusannya dalam kesembuhannya insya Allah atas izin Allah ya. Karena saya memberikan segala sesuatu kan itu dari guru saya, dan saya juga pernah mempraktekkan. Alhamdulillah itu ada prosesnya juga. Kita harus menjalani sesuatu itu dengan sabar, dengan istiqomah juga, insya Allah ada hasilnya juga. Nah, saya akan memberikan yaitu tidak doanya terlalu panjang, namun ayatnya ayat apa dan juznya berapa, yaitu di Al-Quran juz 13 ya. Di Al-Quran juz 13 yaitu surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd. Nah, maaf kalau memang ada perkataan yang salah penyebutannya, saya mohon maaf kalau nggak salah. Surah Ar-Ra'd ya, surat Ar-Ra'd. Nah, itu dibaca dari ayat 1 sampai ayat 43 ya, nggak salah ayat 1 sampai 43. Terus bagaimana kita membacanya? Yang pertama teman-teman atau di luar sana, yaitu kita sediakan yaitu daun bidara, boleh 7 lembar maupun lebih. Yang saya sarankan sih 7 lembar aja ya, 7 lembar, dan sediakan 1 ember air yang tidak najis lah ya, baik air yang bersih, air hujan. Cara bagaimana teman-teman? Daun bidara itu kita ada 2 metode, namun saya berikan tata cara bagaimana kita mengasma air tersebut. Yang pertama itu kita remas-remas 7 daun bidara tersebut. Setelah kita remas-remas, baru masukkan dalam air yang sudah kita sediakan. Cara bagaimana? Ayat ini kan terlalu panjang, boleh dibaca secara kita melihat Al-Quran boleh, yaitu juz 13 ya, ayat 1 sampai 43. Kita khususan ataupun dikhususkan kepada orang yang sakit maupun yang sakaratul, susah meninggal karena faktor lain ya. Kita bisa gunakan air tersebut dengan niatnya apa, dan kita harus izin kepada keluarga ya. Jangan sampai sesuatu yang kita lakukan demi kebaikan malahan berbuntut dengan suatu ketidakbaikan ataupun suatu fitnah, itu kan tidak baik. Nah, cara gimana? Yang pertama kita khususon untuk si fulan namanya siapa, misalnya sakitnya karena peletnya ataupun tergila-gila ataupun karena santet, kita khususkan kepada orang tersebut, kirim Al-Fatihah. Yang kedua yaitu kita sholat hajat. Pengerjaan itu malam hari ya teman-teman. Nah, kita sholat hajat. Setelah sholat hajat selesai, baru kita membaca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd yaitu ayat 1 sampai 43. Ketika sudah dibaca ayat 1 sampai 43, kita tiupkan ke air dan daun bidara tersebut. Nah, ketika sudah selesai, dibaca lagi ayat 1 sampai 43. Ketika sudah selesai, baca lagi ayat 1 sampai 43. Jadi 3 kali ulang. Yaitu dengan segala pertolongan Allah, insya Allah semuanya dipermudah. Bisa kita yakin untuk membantu seseorang yang memang susah dalam suatu penyakit yang di luar medis, insya Allah ya, segala sesuatu kan atas kehendak Allah.
Yang metode kedua, apakah orang tersebut kena pelet maupun kena santet maupun penyakit non medis, ini tidak kategori yang orang susah meninggal ya, namun penyakit yang non medis seperti yang saya katakan tadi awal, yaitu yang kena santet, pelet ataupun tenun, yaitu ambil daun bidara, yaitu kurang lebih 3 lembar, suruh kepada orang yang sakit tersebut, yaitu suruh dikunyah sampai halus. Apabila daun bidara itu terasa sedikit manis, berarti penyakit tersebut yang ada dalam tubuh pasien itu penyakitnya non medis. Namun jika rasanya tetap pahit, sama pada umumnya daun-daun, baik daun bunga, daun lainnya atau daun tumbuh-tumbuhan di sekeliling kita rasanya pahit, berarti penyakitnya tidak ada di dalam non medis, masih penyakit baik medis ataupun penyakit yang memang diberikan oleh Allah, suatu teguran dan lain-lain. Nah, kerjakan itu selama 1 malam, lalu besoknya temui orang yang memang sakit. Andai kata keluarga kita itu ada yang berobat ke sana ke sini tidak sembuh, berobat kepada orang yang bisa dibilang orang pintar tidak sembuh, kita sholat hajat, kita niatkan, utarakan untuk si keluarga kita, nama siapa, misalnya namanya si Fulan. Ketika sudah sholat hajat 2 rakaat, kita khususkan kirim surah Al-Fatihah kepada si Fulan tersebut. Lalu setelah sudah kirim Al-Fatihah, baru dibacakan surat Ar-Ra'd, yaitu ayat 1 sampai 43, itu diulang 3 kali. Ketika sudah selesai 1 kali, ditiupkan di air. Nah, ketika semua sudah selesai, proses pengerjaan dalam 1 malam sudah selesai, itu teman-teman bisa, jika memang airnya itu tidak mau dipinum, yaitu ini sebenarnya untuk metode ruqyah ya, namun bisa juga dengan metode bisa dikategorikan untuk penyembuhan ya. Yang jelas ini metode ruqyah untuk penyembuhan secara non medis ya. Air yang sudah dibaca doa Ar-Ra'd itu dimasukkan dalam bak mandi. Agar kenapa? Agar ketika orang tersebut yang penyakit non medis ketika mandi itu akan melunturkan segala energi-energi negatif baik di dalam kulit maupun di luar raga tubuh dia. Karena air yang sudah di dalam bak mandi sudah dimasukkan dari doa yang saya katakan tadi ke dalam bak mandi, insya Allah ketika air sudah setengah diisi lagi pakai air yang baru, dia tetap terisi. Jadi energi-energi doa tersebut, energi-energi dari ayat-ayat Allah tersebut dapat menghilangkan segala energi negatif yang ada di tubuh pasien maupun orang yang susah meninggal. Namun bagaimana ketika orang susah meninggal? Nah, buat orang yang susah meninggal ataupun yang sakaratul, yang sudah kita yasinin, sudah kita dia minta maaf ke sana ke sini kepada orang salah, masih belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sediain air, yaitu kurang lebih 1 gelas ya. Karena orang sudah sakit ya, dikatakan sakaratul maut, susah meninggal, itu kan kita bisa lihat sendiri lah bagaimana dia cara bernapas, menelan air juga susah, apalagi menarik napas. Nah, kita bacakan surat Ar-Ra'd, yaitu kita khususkan kepada orang tersebut, yaitu kirim surah Al-Fatihah, dibaca itu 7 kali dalam 1 malam, berarti ayat 1 sampai 43 itu diulang 7 kali ya. Nah, kita niatkan orang tersebut atas kehendak Allah. Jika memang diniatkan juga ya, jika memang dengan ayat ini orang si Fulan misalnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segerakanlah. Lalu ya Pak, kalimat ini niatnya tergantung kepada kalian masing-masing, agar ya jika keluarga yang sakit-sakitan, kenapa kita tidak membantu jika kita bisa. Namun bukan berarti kita ingin mencabut nyawa orang, namun kita kasihan juga jika keluarga sanak saudara sudah mengikhlaskan tapi si Fulan ini susah kembali kepada Allah, ya kita jika tahu caranya ya kita bantu juga agar semua prosesnya juga aman. Namun hakikatnya kematian hanya Allah yang bisa mencabutnya, kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan suatu lantarannya. Nah, ketika sudah kita kerjakan dalam 1 malam, doa tersebut yang kita asma ke air, lalu dipinumkan kepada seseorang yang susah sakaratul maut,
boleh 1 sendok, boleh besok harinya ataupun malamnya dia mulai haus, kita kasih minum lagi. Insya Allah semua atas izin Allah, semua atas kehendak Allah, segala sesuatu Allah yang menentukan. Silahkan buat teman-teman untuk mengamalkan, tidak perlu dihafalkan ayat yang saya berikan, yaitu juz 13 surat Ar-Ra'd, yaitu boleh dibaca melihat Quran, yaitu diniatkan. Jika teman-teman bingung ataupun bagaimana caranya, silahkan komentar di kolom komentar saya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tanda loncengnya agar setiap video-video yang saya upload teman-teman bisa tahu, dan apa video-video apa yang saya upload tidak ketinggalan. Buat teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.